Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sekalian? Hari ini baik saja. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita bersama-sama selama 9 GPL dalam manajemen kinerja. Saya perkenalkan, saya Dr. Embri Neti MKes, ya. Saya bertugas di BPPK Jakarta dan ini adalah email saya apabila suatu saat ingin memerlukan koordinasi dengan Ibu. Ibu persilahkan. Selanjutnya, bahwa pada pelatihan ini, kalau kita lihat dari materi pelatihan, maka peserta nanti diharapkan mampu mengetahui tentang konsep dan dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja. Dan dalam mata pelatihan ini juga adalah secara interaktif disajikannya. Metode belajarnya bisa mandiri atau secara daring, ada ceramah, ada diskusi, kemudian kita juga akan nanti ada studi kasus, simulasi, dan Ibu akan mau menayangkan tentang film-film pendek, kemudian kita berdiskusi kelompok dan kemudian ada tugas terkait dengan manajemen kinerja ini. Baik, dan hasil belajar ini tentu saja berharap untuk para peserta mengikuti pembelajaran ini mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Baik, ada indikator hasil belajar. Kita ada 4 indikator hasil belajar nanti yang akan Ibu sampaikan, yaitu menjelaskan tentang konsep ceramah best practice, ya, manajemen kinerja, kemudian menjelaskan tentang kebijakan manajemen kinerja, dan menjelaskan tentang konsep dasar dan teknik manajemen kinerja dan mengadopsi serta mempraktekkan dengan baik manajemen kinerja. Oke, sampai di sini ya, bahwa ini adalah indikator-indikator yang harus kita capai pada mata pembelajaran ini. Selanjutnya materinya nanti ada 4 materi pokok yang harus kita bahas. Satu tentang kinerja, manajemen kinerja dan kepemimpinan. Kemudian kedua, kebijakan manajemen kinerja. Ketiga, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja dan praktik baik manajemen kinerja. Selanjutnya, materi pokok pertama tentang kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan. Nah, ini kita lihat. Mari kita maknai apa dari pengertian kinerja ini. Mana apa yang kita dapatkan? Bahwa apakah perseptif melihat kualitas. Jadi kita lihat dulu kualitas dari tindakan. Kemudian juga kita lihat perseptif tentang kualitas. Kalau ini tentang kuantitas, ini juga kualitas. Jadi tidak, iya, dan tidak. Kenapa dia ini sendiri? Ya. Kemudian di sini terlihat bahwa ada P1, P2, dan P3. P1 ini kinerja sebagai produksi, sedangkan P2 ya ada P3, P4. Ya, ini ya ada P1, misalnya ada supir taksi, dia kalau mengemudi itu adalah bentuk dari P1-nya. Sedangkan memiliki SIM B itu sertifikat, itu P2-nya, sedangkan P3 mengantar penumpang sampai ke tujuan, dan P4-nya adalah bagaimana penumpang sampai dengan selamat di tujuan. Nah, ini level kinerja. Ada level makro, meso, dan mikro. Kalau makro ini di tataran kementerian. Ini tataran kementerian. Kemudian kalau ini ya mungkin di eselon 1, kalau yang mikro di eselon 2-nya. Bisa juga kita turunkan ke bawah. Misalnya ini kita mulai dari bawah di tingkat eselon 4, kemudian meso eselon 3, dan makronya di eselon 2-nya. Bentuk pemanfaatan kinerja dan informasi ini ada beberapa pembelajaran, ada pengendalian, dan pertanggungjawaban. Ini ada beberapa bentuk pemanfaatan informasi yang nanti akan kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, apa itu pembelajaran? Ya, oke. Selanjutnya dimohon kepada ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, baik. Bahwa itu adalah hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Bagus sekali jawabannya.
Ya, selanjutnya apa yang dimaksud dengan orientasi, fokus, dan perspektif waktu? Ada yang menyampaikan? Oke, baik. Ya, itu adalah jawaban yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya, bagaimana peran pemimpin dalam manajemen kinerja? Ada 3 peran. Pertama adalah mengkomunikasikan ekspektasi. Ekspektasi, kedua membangun strategi dalam rangka mewujudkan ekspektasi, ketiga adalah mengambil keputusan. Jadi peran pemimpin adalah ya sasaran, strategi, dan pengendalian. Kemudian kita ke pokok bahasan kedua, kebijakan manajemen kinerja. Ini ada beberapa sejarah tentang gerakan kinerja. Kita mulai dari tahun akhir abad ke-18 sampai pada saat ini. Kalau kita lihat proses-prosesnya ini ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Oleh karenanya, mungkin ada yang ingin menanggapi? Ya, betul sekali bahwa kita dari tahun awal abad 18, dari abad ke-18 sampai pada saat ini selalu ada perubahan-perubahan. Selanjutnya, nah, bagaimana perkembangannya di Indonesia? Ada beberapa kebijakan umum dari manajemen kinerja di Indonesia. Ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3. Ini ada peraturan undang-undang, kemudian ada perpres yang menggarisbawahinya sebagai tatanan dari turunnya undang-undang. Selanjutnya adalah materi pokok ketiga, ada konsep dasar teknik manajemen. Ya, nah ini arsitektur informasi kinerja. Kita lihat bahwa ada visi misi, ada tujuan, ada sasaran strategi dan kegiatan. Para peserta pada saat ini sebagai pengawas administrator, dia mempunyai program di tatanan program. Oleh karena itu dia harus menghasilkan indikator program. Selanjutnya apa outputnya? Maka outputnya adalah tentu harus ada indikator output kegiatan untuk PKP, sedangkan PKA hanya di tataran program. Nah, ini adalah logical framework kinerja. Jadi kalau di intermediate outcome ini hanya di eselon 4, ya tentunya di PKP, di PKA, ya, ini PKP, ini di PKA, ini PKP, ini PKA, dan ini adalah di PKN 2. Nah, itu adalah logical frameworknya. Sekarang kalau kita lihat, ada kesalahan dalam memaknai indikator kinerja. Contoh saja, ini pernah terjadi di Inggris dalam memaknai kinerja. Ada pasien datang ke rumah sakit. Zaman dahulu, bahwa pasien ini diakali, bahwa dia turun dari rumah sakit karena rumah sakit tidak ada ruangan, kemudian diakali dilakukan penanganan di ambulans. Padahal itu ada satu kesalahan. Mungkin ya kesalahan ini harusnya pada saat pasien datang harus sudah dilakukan penanganan di tempat yang seharusnya, bukan di ambulans. Ya, mohon maaf, ini kenapa berubah sendiri? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mungkin kita agak terburu-buru ya waktunya ya, tapi nanti ada waktu untuk Ibu menyampaikan diskusi apa itu yang terkait dengan manajemen kinerja. Ya, oke. Nah ini masalah ini di dalam PPT-nya kenapa bergerak sendiri. Tapi baiklah kita kembali lihat ya. Ini adalah indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ada beberapa karakteristik dan definisi. Boleh kita baca bersama nanti. Dan ini adalah hal-hal yang harus kita bahas di dalam diskusi. Nah, apa sih peran administrator dalam perencanaan? Ya, tentu saja memberikan usulan kepada pemimpin terkait dengan indikator kinerja beserta targetnya. Apa yang harus dilakukan? Memberikan usulan, kemudian mengkomunikasikan dengan rekan kerja dan mengkomunikasikan dengan bawahan. Jadi peran ini adalah peran yang sangat penting Bapak Ibu selaku administrator dalam perencanaan. Selanjutnya, nah bagaimana kita mengelola data kinerja dan evaluasi kinerja? Ada objek, ada waktu, ya, ada time, ada metode, dan ada audiens. Ini harus menjadi topik bahasan atau menjadi tantangan dalam kita melakukan penilaian.
Lalu ada pelaporan kinerja. Apa saja yang harus dilaporkan? Ada analisa dalam laporan kinerja. Ya, laporan kinerja. Nah, ini yang keempat, materi pokok keempat, praktik baik manajemen kinerja. Baik, kita saksikan video bagaimana Pemprov DIY efisiensi hingga 1,6 triliun, ya, dan Pemkab Natuna bisa mengefisiensi hingga 137 miliar. Baik, Ibu akan putarkan video, tolong diperhatikan video ini. Ya, sudah dilihat? Nah, tolong deskripsikan apa saja dan nanti kita akan bahas bersama. Selanjutnya, oke, silahkan ke depan yang ingin menyampaikan apa saja terkait dengan video ini, apa yang sudah dideskripsikan. Selanjutnya adalah terakhir faktor krusial manajemen kinerja. Ini adalah materi keempat. Apa saja faktor-faktor dalam krusial dalam manajemen kinerja. Ada empat. Pertama adalah mekanisme insentif. Kedua, kecepatan inovasi. Ketiga, kecepatan proses. Dan empat adalah kecepatan pemulihan. Selanjutnya, nah faktor krusial lagi ya dalam manajemen kinerja. Bagaimana fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Fokus pada pengembangan. Fokus pada pengembangan, kemudian bukan capaian kinerja dan sumbangan ekspektasi. Ini adalah faktor-faktor krusial dalam kita melaksanakan pelayanan yang baik. Baik, sekarang sampai akhir rangkuman. Mari kita sama-sama rangkum, ya. Silakan, apa yang disampaikan? Oke, itulah dari materi yang kita lakukan. Pembelajaran pada hari ini dan dari hasil diskusi kelompok dan diskusi individu tadi, silahkan nanti ada pembahasan selanjutnya dan itu adalah bisa diselesaikan pada saat nanti di waktu yang lain untuk menyelesaikan materi ini. Jadi nanti satu hari ini sampai besok kita masih akan bertemu untuk menyelesaikan materi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Ya? Silahkan. Oke, jadi pada prinsipnya dalam kita menentukan manajemen kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi. Bagaimana kita melakukan kinerja dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan, tetapi adalah bukan hanya output tetapi outcome. Oleh karena itu sebelum berakhir, Ibu ingin menyampaikan bahwa keberhasilan bukan karena besarnya otak seseorang, tetapi bagaimana seseorang itu berpikir untuk menjadi besar. Baik, demikian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.